Mencegah mulai dari rumah, sekolah dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Menjaga kebersihan lingkungan. Serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Dalam rangka bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang juga merupakan bulan turunnya Al-Quran, membentuk semangat baru bagi kita semua, terutama kaum muslim, untuk meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dan kecintaan terhadap Al-Quran. Ralita FM Pamekasan menyelenggarakan Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026. Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026 dengan tema Al-Quran di Hati, Cahaya di Dunia. Kategori SD, MI, tingkat atas dan tingkat bawah, juz 30, memperebutkan jutaan rupiah. Dengan biaya pendaftaran Rp30.000, kuota terbatas. Untuk registrasi ulang dan membayar uang pendaftaran serta mengambil nomor peserta. Persyaratan lomba: peserta wajib mendaftar online via Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Delegasi peserta setiap lembaga maksimal 5 orang per kategori, dan peserta yang pernah menjadi juara 1 tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional tidak boleh mendaftar. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 25 Januari 2026 sampai kuota terpenuhi. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2026. Tempat pelaksanaan lomba di kantor Radio Ralita FM, Jalan Pamung Praja, nomor 3, Kabupaten Pamekasan. Smart, be healthy. Halo kerabat Ralita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Hai Taretan Sateja, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Menjaga kebersihan lingkungan. Serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi di frekuensi kali ini. Kerabat Ralita, Nisa sudah bersama dengan ketiga narasumber hebat kita ya di pagi hari ini. Kita akan membahas tema Persepam Comeback to Liga Nasional. Tentunya Nisa juga ingin menyapa seluruh kerabat Ralita yang sudah stay tune di frekuensi 89.1 atau mungkin di streaming TikTok
terus kemudian YouTube serta Facebook kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Tentunya untuk kerabat realita juga yang ingin sharing, memberikan support atau memberikan pertanyaan, silakan penuhi di kolom komentar kerabat realita. Dan di pagi hari ini di studio Nisa sudah bersama ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak, panggilnya Abang katanya ya. Bang Abdul Razak selaku manajer Persepam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mungkin lebih dekat nih Bang. Waalaikumsalam. Oke, baik. Selanjutnya ada Coach Dedi Kurniawan selaku asisten pelatih. Selamat pagi Coach. Selamat pagi. Halo, ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ya, kebetulan kerabat realita ini coachnya yakni Pak Anis Wat berhalangan hadir ya untuk hari ini. Kemudian selanjutnya ada Mas Adamani selaku pemain Persepam. Halo, selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi Mbak. Ya. Ini untuk kerabat realita tentunya sebelum Nisa ke beberapa hal yang akan Nisa ulik ya. Nisa mengucapkan selamat ya, ini luar biasa untuk Persepam kali ini. Dan tentunya harapan baru untuk Kabupaten Pamekasan untuk menuju laga comeback to Liga Nasional. Baik, kita mulai dari Bang Razak dulu nih selaku manajer Persepam. Sebelum kita mengulik lebih dalam nih Bang, Nisa ingin tahu nih, setelah sekian lama berjuang di level regional tentunya, apa nih Bang titik balik utama yang membuat manajemen yakin tahun ini adalah tahun comeback bagi Persepam? Silakan Bang. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Selamat pagi Pamekasan. Selamat pagi semua pencinta olahraga khususnya sepak bola di Pamekasan. Alhamdulillah Pamekasan sudah menorehkan garis perjalanannya di kancah insyaallah nasional ya Dad ya. Insyaallah. Dan kami memang dari awal meyakinkan diri untuk bisa kembali ke kancah nasional. Yakinnya kami itu yang pertama karena kami memiliki bupati yang pernah membawa Persepam ke Liga Nasional. Yang kedua, kami sebenarnya Pamekasan sebenarnya banyak talenta-talenta yang bagus. Cuman memang beberapa tahun mereka tidak mempunyai jaring yang bagus untuk masuk ke dalamnya, sehingga kami berkeyakinan dengan beberapa komitmen dari beberapa orang yang kami yakini bisa mengawal Persepam, walaupun di awal itu kami tidak punya dana. Dari awal kita tidak punya dana. Dan alhamdulillah penjaringan pemain berjalan bagus, dan dimulai dari saat itu saya yakin Pamekasan bisa lolos ke nasional. Apalagi ada beberapa pengusaha yang menjanjikan kalau nasional saya akan membiayai Persepam. Alhamdulillah sampai sekarang seperti Haji Her itu masih membersamai kami, dan dana awal saya dapat itu dari beliau. Jadi keyakinan kami karena banyaknya pengusaha yang terlibat dalam sepak bola ini, dan ditambah 8 besar yang sudah kita raih, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang membisikkan kesanggupannya untuk membersamai Persepam. Itu Mbak Nisa.
Oke, luar biasa. Ini secara tidak langsung bangkit dari keterpurukan begitu ya, Bang. Insya Allah. Oke, luar biasa. Semoga juga untuk para donatur atau sponsorship tetap berkomitmen penuh ya, Bang. Tentunya ini sudah luar biasa, sudah masuk 8 besar juga. Ini sebenarnya selangkah lagi begitu ya, Bang. Oke, kita bergeser ke Coach Dedi dulu ya. Ini Bang, kalau berbicara tentang sisi teknis nih Bang ya, apa perubahan signifikan Bang dalam pola permainan atau kedisiplinan pemain yang coach terapkan hingga tim bisa tampil perkasa sampai ke titik 8 besar ini? Silakan Coach. Ya, terima kasih Mbak Nisa dan selamat pagi untuk masyarakat Pamekasan. Tentunya di tim kepelatihan kami menerapkan disiplin yang tinggi. Mulai dari disiplin pribadi, mulai sebelum latihan, masuk latihan dan setelah latihan. Artinya sebelum latihan bagaimana mempersiapkan diri di saat memulai latihan. Sebelum latihan itu harus 30 menit sebelum latihan harus sudah prepare siap sehingga nanti di season latihan anak-anak betul-betul siap. Dan setelah latihan kita menerapkan disiplin tinggi dengan artinya betul-betul fokus dalam menerima segala materi latihan dan setelah latihan mungkin waktu istirahat rest itu kita perhatikan, kita cek di mes bagaimana waktu istirahat dan tentunya pola makan itu yang paling penting. Program-program yang kami berikan itu tentunya ada beberapa program yang mungkin di awal-awal cukup mungkin terasa berat mungkin bagi pemain, tapi alhamdulillah dengan persiapan yang kita lakukan mungkin dari awal mungkin berat, setelah langkah demi langkah kita mengikuti kompetisi ini dari fase grup sampai ke 16 besar, artinya secara kebugaran anak-anak bisa terjaga. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang tantangannya luar biasa ya Coach ya. Apalagi sekarang musim sakit yang gitu ya. Ekstrim ya itu. Oke, betul. Tadi juga Nisa sempat dengar ada salah satu pemain juga yang sakit. Ini merupakan tantangan juga ya. Apalagi ya bentar lagi katanya sudah akan menghadapi persaingan JUK. Ya, betul. Oke. Kita langsung aja ke ini langsung senyum-senyum nih. Oke, Mas Adam ya. Ini merupakan top skor dan ini kalau nggak salah sudah 9 gol diraih ya. Kurang lebih 9 gol diraih. Oke. Sebenarnya Mas ini menjadi tumpuan di lini depan ya, betul? Apakah ada ritual khusus nih, Mas Adam? Atau instruksi spesifik dari coach yang membuat Anda begitu tajam musim ini? Silakan. Mas Adam. Ya, terima kasih Mbak. Ya mungkin ya instruksinya itu ya dari latihan ya, kita selalu dikasih latihan-latihan finishing dan ritualnya apa ya? Ya kita cuman apa ya, yang penting harus ada insting goalnya itu Mbak, harus tajam lah insting goalnya itu. Di latihan kita ya latihan finishing terus gitu. Yang terpenting pas main nggak boleh apa ya, harus di depan terus, jangan turun gitu. Jadi pas waktu menyerang biar enak kita gitu. Oke, siap. Sepertinya ini agak grogi ya. Mending saya main di lapangan Mbak daripada harus talk show gitu. Oke, santai aja Mas. Kita sharing santai kali ini dan tentunya ini apa ya Mas Adam, mungkin kalau seandainya ada Mas Adipati selaku kapten ini ini apa istilahnya linier ya membahas tentang itu, karena juga cara menyatukan ego para pemain. Nah tentunya itu nanti mungkin bisa Nisa tanyakan ke coachnya langsung. Baik, kita bergeser lagi nih ke Bang Razak selaku manajer Persepam. Kalau tadi sudah banyak langsung membahas. Nah ini tentunya di Liga 3 Nasional butuh biaya yang tidak sedikit daripada musim kemarin nih Bang ya. Bagaimana kesiapan manajemen? Kalau tadi Bang Razak mungkin hanya menjelaskan tentang sponsorship segelintir saja yang sudah masuk. Nah, kesiapan manajemennya ini seperti apa Bang dalam menggait dukungan sponsor yang lebih banyak lagi tentunya juga dari Pemkab atau pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menghadapi musim depan. Silakan Bang. Alhamdulillah untuk
Persepam sampai melaju ke 8 besar, dana yang mengalir ke Persepam tidak kurang-kurang. Dan paling saya syukuri sekali, kami selalu disupport gratis oleh Mandala, di mana Mandala. kalau 7 hari kita menyewa bis keluar kota, berapa biayanya. Dan alhamdulillah Pak Mukti berkomitmen, selama ada kamu Bang di Persepam, kemanapun saya gratiskan. Bahkan ketika beliau tahu tadi malam kalau kita main di Nganjuk, beliau langsung bilang, saya siapkan armada yang terbagus untuk ke Nganjuk. Luar biasa. Itu support yang luar biasa. Dan kami sangat berterima kasih. Mulai kemarin saya sudah melanglang ke beberapa tempat di Surabaya, lantas ke teman-teman kita yang juga mensupport. Tadi pagi tanpa saya telepon, Haji Mukit telepon saya, Bang, selamat 8 besar, saya insya Allah bantu walaupun kecil. Yang pertama bantu Persepam itu ketika saya keluh kesah, itu Haji Mukit. Menurut beliau kecil, tapi penghargaan buat Persepam berapapun, dengan tanpa saya telepon beliau sudah respect, itu suatu kebanggaan buat saya. Dan alhamdulillah masuk 8 besar, beliau mendengar langsung dia janji tadi pagi untuk membantu. Haji Her memang sudah saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa kami berjuang untuk Persepam dan butuh dukungan beliau. Beliau menyampaikan saya akan dukung penuh. Alhamdulillah Haji Her memang setelah 8 besar saya belum sampai ke kediamannya karena beliau baru nyampe dari Mekah. Kemarin saya pamit bersama tim untuk ke beliau masih di Surabaya. Jadi banyak pengusaha yang sudah untuk mendukung. Cahaya Pro sudah mengundang besok saya untuk datang ke gudangnya, termasuk beberapa pengusaha yang lain. Jadi intinya pengusaha di Pamekasan sangat mendukung, terutama dukungan moral selalu diberikan oleh teman-teman yang seluruhnya pencinta bola. Saya tidak habis pikir berapa biaya yang dikeluarkan oleh supporter untuk mendukung kami. Beliau membuat kaos supporter, kaos tim Sal, dan sampai datang ke Pasuruan dengan bus. Itu yang harus dibeli mahal oleh kami. Betul. Untuk memberikan yang terbaik. Oke, tadi kalau yang disinggung saja itu dari pengusaha. Kalau dari Pemkab sendiri, Bang? Pemkab adalah sponsor utama kami. Oke. Jadi sponsor utama kami. Tanpa beliau, tanpa Pemkab Pamekasan, tidak ada nama Persepam di dada kita. Jadi sponsor utama di dalam Persepam adalah Pemkab. Dan Bupati orang yang pertama menggaungkan bahwa saya akan mendukung penuh Persepam. Dan alhamdulillah memang kami sudah mengajukan untuk mendapat anggaran, semoga segera terrealisasi. Beliau sudah menjanjikan, dan saya yakin karena Bupati Gibol yang menjadi inspirasi kita untuk ke kancah nasional, karena beliau juga yang sudah membawa Persepam ke USL dulu. Jadi, dan beliau sudah tahu bahwa bola itu tidak sedikit biayanya.
Jadi saya tidak perlu banyak berkeluh kesah ke beliau karena beliau sudah pernah menjadi manajer Persepam. Itu saja. Oke, kemarin sepertinya diundang ya ke pendopo ya, para pemain termasuk Bang Razak juga ya kemarin. Oke. Baik, terima kasih Bang. Kita bergeser ke coach dulu nih. Coach Dedi, menghadapi lawan-lawan di Liga 3 Nasional nanti coach, apakah coach merasa squad saat ini sudah cukup atau ada rencana penambahan pemain di posisi tertentu coach? Silakan. Ya, tentunya setelah kita melewati fase ini ya, artinya di fase Jawa Timur, tentunya nanti ada evaluasi terkait dengan pemain ya. Tentunya nanti kita akan menghitung seberapa besar kebutuhan yang akan kita butuhkan nanti di nasional. Tentunya nanti kita butuh energi baru, artinya pemain-pemain yang mungkin yang lebih berpengalaman di tingkat nasional, artinya untuk bisa membantu nanti beberapa pemain kita yang sudah berpengalaman ini agar tim squad kita di fase nasional nanti betul-betul bisa bersaing dengan tim-tim yang lain sehingga kita mampu nanti untuk bisa lolos ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Jadi memang strategi-strategi itu sudah di ini ya, Bang, sudah mulai direalisasikan Ya, gitu ya. artinya mulai saat ini kita sudah hitung-hitung kekuatan kita, kelemahan dan kekurangan kita. Tentunya nanti setelah ini baru kita melakukan beberapa pembongkaran ya, artinya siapa yang masuk, siapa yang out nanti. Artinya pemain yang selama ini mungkin kontribusinya kurang, mungkin kita istirahatkan dulu, kita ganti dengan pemain yang betul-betul kita butuhkan nanti untuk fase nasional. Oke, luar biasa. Terima kasih coach. Dan ini tentunya tantangan baru ya coach. Apalagi itu tanggal 4 kalau nggak salah ya? Iya, tanggal 2. Tanggal 2 Februari. Tanggal 2. Oke, semoga ini ya coach, semoga sehat-sehat. Iya. Oke, kita ke Mas Adam dulu. Langsung cengar-cengir ya Mas Adam. Santai Mas. Ini Nisa apresiasi penuh untuk striker Mas Adam ini karena sudah merupakan top skor juga. Ini dari deretan gol yang Anda cetak nih Mas. Mana gol yang menurut Mas paling krusial dalam mengantarkan Persepam naik tingkatan? Mungkin yang krusial itu pas lawan Situbondo. Oke. Ya, posisi yang pas lagi 1-1, pas saya ya alhamdulillah bisa cetak gol di menit-menit akhir itu dan bisa memberi kemenangan buat Persepam 2-1. Oke, bisa diceritakan nggak Mas pada waktu cetak gol itu seperti apa strateginya? Atau mungkin memang ada peluang pada saat itu? Ya, waktu itu ya dari ada peluang, udah dapat bola-bola terupas ya dari gelandang waktu itu kan. Ya, ada celah lah di situ. Saya capping, saya langsung syuting gitu. Luar biasa. Oke, siap. Terima kasih Mas Adam ya. Tentunya Nisa ingin menyapa kembali untuk kerabat Relita yang saat ini sudah bukan hanya di TikTok saja, ini di YouTube juga sudah banyak sekali yang berkomentar dan memberikan semangat juga dari beberapa akun, dan dari fanpage di Facebook Relita FM Pamekasan juga sudah mulai banyak yang memberikan komentar. Sabar dulu Nisa, kasih kesempatan kalian di segmen terakhir. Baik, kita bergeser lagi ke Bang Razak nih. Kalau tadi sudah berbicara banyak tentang istilahnya support baik dari Pemkab maupun dari para pengusaha-pengusaha di Pamekasan. Terus kemudian tadi juga sempat membahas tentang supporter di Pamekasan. Nah, target masuk 8 besar di Liga 4 sudah tercapai nih, Coach. Bang, secara administratif dan manajerial, apa langkah konkret nih yang sudah disiapkan untuk memastikan Persepam tidak sekedar mampir di Liga 3? Silakan. Jadi dari awal saya berkomitmen dengan pelatih, dengan pemain. Persepam
saya tidak ingin Persepa menjadi pemeriah di ajang Liga 4, dan itu saya katakan beberapa kali di lapangan, dan saya juga sudah berkomitmen untuk hal lainnya itu urusan saya. Oke. Artinya dari awal kita menyatukan visi dengan seluruh manajemen dan pemain bahwa kita bukan datang sebagai pemeriah. Artinya kita punya target untuk masuk ke level yang di atas. Itu, Mbak. Oke, siap. Bang Razak, kita langsung ke coach dulu ya, coach. Coach Dedi, bagaimana sih coach menjaga api semangat para pemain agar tidak mudah cepat puas nih hanya dengan promosi ke Liga 3, mengingat tantangan di 8 besar ini masih sangat ketat, coach. Silakan. Ya, oke, tentunya ke depan yang akan kita hadapi ini pastinya tantangannya lebih berat ya dari fase-fase sebelumnya. Saya selalu memotivasi pemain bahwa para pemain ini tidak hanya sekedar bermain untuk Persepam, tapi untuk dirinya sendiri juga. Artinya bagaimana di saat dia bermain dengan perform yang baik, pastinya nanti juga akan terlihat oleh talent-talent scouting yang lain, dan itu akan menjadi value buat mereka-mereka. Jadi itu harus dijadikan penyemangat buat mereka, karena semakin kita berada di level atas, maka akan semakin anak-anak ini akan terlihat oleh para talent scouting. Dan tentunya harapan saya nanti dari pemain-pemain Persepam ini nanti bisa berkembang dan tumbuh menjadi pilar-pilar timnas. Itu yang menjadi harapan kita, dan selalu saya motivasi ke anak-anak bahwa tujuan kalian tidak hanya bagaimana membawa Persepam ini nanti menuju kasta yang paling tinggi, tapi secara pribadi kalian harus mempunyai target bahwa kalian harus nanti masuk timnas. Itu yang memotivasi saya anak-anak agar anak-anak selalu selalu bergairah dalam setiap latihan dan bertanding itu. Oke, luar biasa. Terima kasih coach. Sebelum kita ke break jeda, kita ke Mas Adam dulu ya. Ini linear dengan tanggapan dari coach Dedi ya. Kalau berbicara tentang semangat bukan hanya di Persepam saja, ini tentunya untuk semangat untuk diri sendiri, upgrade diri sendiri tentunya. Ini banyak striker nih Mas Adam yang bersinar di liga bawah, seringkali dilirik klub besar. Bagaimana Mas Adam sendiri melihat masa depan Anda bersama Persepam di Liga 3 nanti? Ya mungkin ya, kalau kita bisa lolos ya mungkin saya lebih milih Persepam ya daripada tim-tim lain, mungkin karena bisa membela kota kelahiran sendiri itu, Mbak. Oke. Ya, Oke. Lanjut Mas. Ya mungkin ya kalau ada tawaran dari tim-tim ya seperti Liga 2 atau Liga 1 ya mungkin bisa jadi ya saya lebih milih yang level atas gitu, karena lebih biar dapat jam terbang yang bagus gitu, dan bisa menambah CV juga gitu. Oke, luar biasa. Semoga semoga tercapai ya Mas Adam ya. Oke, sebelum Nisa ke beberapa hal yang perlu Nisa sharingkan di pagi hari ini, kerabat Ralita jangan kemana-mana. Nisa akan kembali hadir. Tetap stay tune di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Hai Taretan Sateja, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Menjaga kebersihan lingkungan. Serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
dalam rangka bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang juga merupakan bulan turunnya Al-Quran, membentuk semangat baru bagi kita semua, terutama kaum muslim, untuk meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dan kecintaan terhadap Al-Quran. Realita FM Pamekasan menyelenggarakan Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026. Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026 dengan tema Al-Quran di Hati, Cahaya di Dunia. Kategori SD, MI, tingkat atas dan tingkat bawah, juz 30, memperebutkan jutaan rupiah. Dengan biaya pendaftaran Rp30.000, kuota terbatas. Untuk registrasi ulang dan membayar uang pendaftaran serta mengambil nomor peserta, persyaratan lomba, peserta wajib mendaftar online via Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Delegasi peserta setiap lembaga maksimal 5 orang per kategori, dan peserta yang pernah menjadi juara 1 tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional tidak boleh mendaftar. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 25 Januari 2026 sampai kuota terpenuhi. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2026. Tempat pelaksanaan lomba di kantor Radio Realita FM, Jalan Pamung Praja, nomor 3, Kabupaten Pamekasan. Smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Hai Taretan Satejet, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Dalam rangka bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang juga merupakan bulan turunnya Al-Quran, membentuk semangat baru bagi kita semua, terutama kaum muslim, untuk meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dan kecintaan terhadap Al-Quran. Realita FM Pamekasan menyelenggarakan Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026. Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026 dengan tema Al-Quran di Hati, Cahaya di Dunia. Kategori SD, MI, tingkat atas dan tingkat
tanggal 2 Maret 2026. Tempat pelaksanaan lomba di kantor Radio Realita FM, Jalan Pamung Praja, nomor 3, Kabupaten Pamekasan. Smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Hai Taretan Sateja, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Menjaga kebersihan lingkungan. Serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Dalam rangka bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang juga merupakan bulan turunnya Al-Quran, membentuk semangat baru bagi kita semua, terutama kaum muslim, untuk meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dan kecintaan terhadap Al-Quran. Realita FM Pamekasan menyelenggarakan Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026. Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026 dengan tema Al-Quran di Hati, Cahaya di Dunia. Kategori SD, MI, tingkat atas dan tingkat bawah, juz 30, memperebutkan jutaan rupiah. Dengan biaya pendaftaran Rp30.000, kuota terbatas. Untuk registrasi ulang dan membayar uang pendaftaran serta mengambil nomor peserta. Persyaratan lomba: peserta wajib mendaftar online via Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Delegasi peserta setiap lembaga maksimal 5 orang per kategori, dan peserta yang pernah menjadi juara 1 tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional tidak boleh mendaftar. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 25 Januari 2026 sampai kuota terpenuhi. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2026. Tempat pelaksanaan lomba di kantor Radio Realita FM, Jalan Pamung Praja, nomor 3, Kabupaten Pamekasan. Terima kasih kerabat Realita masih setia di program Talk Show bersama Nisa Rumi dan beberapa narasumber hebat kita di pagi hari ini. Kita sudah banyak membahas ya di tema besar kita, Persepam Comeback to Liga Nasional. Kita sapa dulu 3 narasumber kita yang sudah sedari tadi banyak memberikan ulasan ya tentang Persepam Comeback to Liga Nasional. Gimana Bang Razak, masih semangat ya? Semangat lah. Harus semangat dong. Untuk Coach Dedi gimana Coach? Selalu semangat. Selalu semangat Ya. Ini merupakan segmen terakhir Coach. Dan ada Mas Adam ini selaku pemain Persepam. Gimana, masih semangat Mas? Masih.
Oke. Ini tentunya untuk kerabat Realita, terima kasih yang sudah bergabung ya di frekuensi 89.1 maupun di streaming YouTube, TikTok maupun Facebook Realita FM. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Baik kerabat Realita, Nisa lanjut ya, kita ke manajer Persepam dulu nih. Bang Razak, kalau tadi banyak ya membahas tentang sponsorship maupun juga kesiapan manajemen untuk langkah selanjutnya. Untuk saat ini nih, apa rencana jangka panjang Persepam untuk kembali ke Liga Nasional? Kalau tadi mungkin sudah membahas tentang banyak sekali donatur yang masuk, untuk rencana selanjutnya seperti apa, Bang? Terima kasih Mbak Nesa. Untuk rencana selanjutnya, terus terang kami sudah merencanakan untuk mengadakan seleksi lagi. Oke. Setelah insya Allah kita ke kancah nasional, nanti ada beberapa hari untuk off. Dan kita pulangkan sejenak seluruh pemain sambil menunggu siapa saja yang akan dipanggil oleh pelatih. Karena terus terang begitu Persepam melaju ke 8 besar, banyak klub-klub dari luar yang menawarkan pemain. Oke. Dan kami sudah menyambut dengan baik juga. Kami akan adakan seleksi, walaupun menurut klub-klub yang menawarkan anak asuhnya untuk bisa merumput di Persepam, kami juga akan melihat apakah mereka yang akan datang itu lebih baik dari anak-anak kami yang sudah ada. Kalau memang lebih baik, kita pasrahkan ke pelatih apa butuh di lini itu. Terus terang Mbak Nisa, Persepam memiliki pemain saat ini itu hampir rata. Jadi kita kemarin ada pemain yang diganti di lapangan, begitu penggantinya dimasukkan malah mereka menciptakan peluang gol. Bukan peluang, tercipta gol dari pemain. 2 pertandingan tercipta dari pemain pengganti. Keuntungan itu yang akan kami jaga. Dan pemain yang ada sekarang alhamdulillah cukup kompak, walaupun dalam keadaan anggaran lesu, tapi mereka cukup kompak. Intinya kesiapan kami ke kancah nasional sudah kami pertimbangkan waktu 16 besar ya Det ya. Ya. Karena melihat performa pemain kami yang bagus dan rata pada waktu 16 besar, saya sudah bilang ini kesempatan kita masuk ke final. Jadi kita harus segera mengadakan evaluasi, karena di kancah nasional terus terang cuman Pamekasan Mbak yang lebih banyak pemain lokalnya. Hampir 90%. Kami mendatangkan cuman beberapa pemain yang kami butuhkan. Pamekasan kesulitan kiper. Oke. Kesulitan kiper, kami alhamdulillah dapat kiper yang cukup bagus. Dan karena cuman 1 kiper yang kami miliki, 3, tapi 3 itu menurutku jadi 2-nya tidak bisa, kurang untuk Liga Nasional. Kami sudah diberikan diberikan oret-oretan dari pelatih
ada 2 kiper yang akan kami panggil. Satu kiper dari Situbondo dan kami sudah hubungi, dan alhamdulillah kemarin kami ditawari dari kiper Liga 1. Oke. Kami ditawari itu, cuman memang kita wajib seleksi itu gitu. Karena walaupun kiper Liga 1 kemarin musuh kita itu Kebobolan 4. kebobolan 4 dari kita. Siap. Jadi Persema itu kiper Liga 1, tapi dibobol oleh Persepam 4 gol tanpa balas. Termasuk Pasuruan juga. Termasuk Pasuruan 3 gol, 4 gol 4 gol sebenarnya. sebenarnya. Cuman kita dianulir yang intinya Persepam ke belakangnya akan sangat-sangat siap untuk berlaga di Liga 1, di mana dukungan dari Bupati sudah jelas ke kami. Kami tidak akan buka itu karena beliau memanggil secara pribadi. Siap. Dan insya Allah sudah saya sampaikan juga sama tim manajemen. Itu Mbak. Oke, Coach. Dan kalau tadi berbicara untuk katanya buka seleksi lagi gitu ya. Jadi untuk buka seleksinya setelah bertanding di ini ya, di Nganjuk nanti ya. Ya, setelah nanti kita 4 besar setelah menyelesaikan fase di Jawa Timur ini. Setelah itu nanti ada break sebentar, pemain dipulangkan. Setelah itu kita panggil beberapa pemain yang memang betul-betul kita butuhkan untuk zona nasional, dan di situ baru kita akan menyeleksi pemain untuk tambahan-tambahan dari kekurangan-kekurangan yang kita perlukan nanti di fase nasional. Oke, luar biasa. Langsung saja Coach, kalau tadi berbicara katanya ditawarin pemain luar ya. Tentunya tadi juga disebutkan Situbondo begitu ya. Kalau Coach melihat sendiri ya sebagai kekuatan dan juga kelemahan tim Persepam saat ini seperti apa Coach? Ya, tentunya kalau melihat dari kelemahan ya, jadi dari semua lini itu kita membutuhkan pemain yang betul-betul nanti antara pemain inti dan pelapis itu sama. Jadi tidak ada artinya gap ya di antara pemain itu. Dan alhamdulillah di fase 16 besar ini setelah kita melakukan evaluasi dan kita ada beberapa penambahan pemain tambahan itu memberikan kontribusi yang sama dengan pemain yang sebelumnya ada. Artinya antara pemain inti dan pemain cadangan itu mempunyai level yang sama, tapi tentunya kita pelatih itu kan tidak semuanya bisa main secara bersamaan. Kita tentukan di mana strategi yang kita perlukan nanti, artinya pemain ini perlunya nanti dimain di babak kedua, dan itu efektif sekali di 16 besar dan mampu memberikan kontribusi yang luar biasa untuk tim juga, meskipun artinya dia bermain sepersap ya, artinya pemain pengganti yang betul-betul menentukan bagi tim ini. Oke, luar biasa Coach. Kalau tadi sudah sedikit mendengar ya Mas Adam, yang katanya ini sudah ada istilahnya planning untuk istilahnya open recruitment begitu ya. Ini juga tantangan baru tentunya juga buat Mas Adam ya. Tentunya juga diharapkan seperti apa nih harapan dari Mas Adam sendiri dari musim depan dengan Persepam, dan tentunya bagaimana persiapan Mas Adam untuk menghadapi kompetisi untuk hari tanggal 2 ini, Mas Adam? Ya mungkin ya kita harus persiapkan fisik. Lebih ya. dekatkan lagi mungkin mic-nya. Mungkin kita persiapkan fisik ya buat pertandingan besok itu tanggal 2. Ya mungkin kita harus memberi semua kemampuan kita biar kita bisa melaju ke 4 besar gitu. Kalau dari Mas Adam sendiri selaku pemain, gimana sih kekompakan yang mungkin bukan hanya di lapangan saja ya, mungkin di base campnya seperti apa kekompakan para pemain, bisa mungkin sedikit storytelling tentang itu Mas Adam? Ya mungkin kalau kekompakan ya kita kadang ngadain ya seperti bakar-bakar, atau kita kayak kemarin kita ada bakar jagung juga itu kan, karena itu biar menimbulkan rasa saling memiliki juga gitu ya Mas. Kebersamaan kita gitu di luar lapangan dan di dalam lapangan gitu.
Ya betul, karena memang untuk menyatukan ego para pemain bukan hanya dari coachnya saja, tapi juga harus ada hal yang juga perlu dilakukan oleh semua pemain untuk menciptakan itu. Oke, baik, kita sebelum ke beberapa pertanyaan ini, kita ke manajer Persepam Pamekasan dulu, Bang Razak ya. Kalau kita sudah membahas banyak nih Bang, harapan untuk Persepam sendiri, untuk untuk supporter juga, untuk para pemain, atau mungkin utamanya untuk masyarakat Pamekasan, seperti apa dari Bang Razak sendiri selaku manajer Persepam? Silakan. Harapan dari saya satu untuk pemain, jadikan setiap pertandingan itu layaknya final. Siap. Yang harus dimenangkan. Jadi setiap pertandingan itu munculkan pikiran ini pertandingan terakhir yang wajib dimenangkan, dan harapan untuk seluruh masyarakat Pamekasan, saya berharap dukung kami dengan doa kalau tidak bisa hadir ke lapangan, karena kita sama-sama tahu bahwa kita tidak pernah tahu doa siapa yang diterima dalam perjuangan. Bisa mungkin saya sudah bilang sama seluruh pemain, makanya sampai saat ini kami tidak memulangkan pemain yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Oke. Jadi pemain yang sudah kami rekrut itu 35 tidak saya pulangkan. Saya bilang tidak akan saya pulangkan karena saya butuh doa mereka. Jadi mereka sudah bangga pakai kaos Persepam, dan orang tuanya tahu mereka sudah dipanggil oleh Persepam. Jangan pernah memulangkan di tengah pertarungan yang kita lagi perjuangkan ini. Jadi saya butuh doa mereka di basement, di base atau di tribun. Dan alhamdulillah ketidakpulangan mereka membuat setiap kemenangan itu seperti kemenangan yang istimewa. Jadi itu keinginan kami. Jadi dari masyarakat kami mohon doanya 8 besar ini supaya bisa berjalan lancar sesuai apa yang kami harapkan. Untuk supporter, kami tetap meminta terus membersamai kami sampai apa yang kami cita-citakan melenggang ke divisi utama yang digaungkan Bupati itu sampai tercapai. Terus terang sampai saat ini para supporter itu tetap selalu mendukung kami. Dan yang lebih terharu kemarin pulang dari Pasuruan, beliau sudah menunggu kami di pintu masuk sampai semua pemain kaget. Ini baru 8 besar kita disambut seperti ini. Bagaimana kalau kita memenangkan? Dan itu menjadi cambuk buat kami untuk memenangkan liga ini. Itu Mbak. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Razak. Jadi memang luar biasa ya, utamanya dari supporter Pamekasan yang rela sampai tadi ceritanya sewa bus mungkin ya. Mereka datang ke tempat dan mungkin itu tidak juga membutuhkan biaya begitu ya. Tapi luar biasa untuk supporter Persepam. Baik, kita ke Coach Dedi. Kalau tadi sudah banyak ya Coach, kita membahas tentang strategi, terus kemudian teknis di lapangan seperti apa. Harapan dari Coach Dedi sendiri selaku salah satu pelatih juga untuk utamanya para pemain yang saat ini juga ada yang sedang tumbang begitu ya Coach. Dipersilakan Coach. Ya, untuk rekan-rekan pemain ya tentunya, karena ini sudah memasuki fase krusial sekali.
yang paling urgent yang harus kita perhatikan adalah masalah kebugaran ya. Itu yang menjadi fokus kita. Artinya bagaimana menjaga kebugaran itu untuk mempersiapkan diri nanti untuk bisa bertarung di 8 besar ini. Tentunya karena cuaca yang ekstrim ini dibutuhkan waktu rest yang cukup. Ya, maka dari itu setelah kita melakukan latihan, saya harap semua rekan-rekan pemain memanfaatkan waktu rest itu dengan baik, dan tentunya juga mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang diperlukan itu untuk bisa menjaga kebugaran. Itu yang paling penting, karena di sini juga saya selalu pantau pemain itu setiap malam jam 9 saya pantau, artinya waktu istirahat betul-betul saya jaga agar tidak terlalu larut, karena itu paling penting untuk atlet, untuk menjaga pola istirahat itu paling penting selain memang pola makan itu. Oke, udah tidur apa belum gitu? Ya, betul. Takut begadang gitu ya, Coach ya. Betul. Dan juga tak kalah penting pola makan. Selalu saya tanyakan sudah makan belum? Menu makan bagaimana, cocok atau bagaimana itu. Itu yang paling penting. Karena dengan pola latihan yang kita berikan dengan ekstra berat tentunya ya, artinya untuk bisa nanti menjadi energi rekan-rekan pemain ini untuk bisa bertarung di pertandingan, tentunya dibutuhkan juga asupan nutrisi dan istirahat yang bagus itu. Oke, terima kasih Coach. Kita terakhir nih Mas Adam. Mungkin harapan Mas Adam sendiri ya untuk para pemain, atau juga mungkin bisa disampaikan ke manajernya atau mungkin coachnya, seperti apa harapan dari Mas Adam selaku top skor nih. Silakan Mas Adam. Ya mungkin harapan saya ya semoga kita semua para pemain ya bisa melaju sampai final dan bisa membawa harum nama Pamekasan juga ya sampai juara itu. Apalagi ya. Ya pokoknya kita harus all out lah buat besok pertandingan besok, semuanya itu kita harus berjuang bersama. Oke, tentunya juga semoga pemain yang tadi sempat sakit mungkin semoga diberikan kesembuhan sehingga bisa istilahnya all out bahasanya tadi ya Bang ya. Oke, sebelum kita closing ini mungkin Nisa sapa dulu untuk seluruh kerabat Lita yang sudah sedari tadi bergabung memberikan semangat ya. Ini mungkin belum bisa Nisa bacakan satu persatu karena ini di Facebook juga banyak, di YouTube juga banyak, di TikTok juga ada ya. Ini memberikan semangat dari Jurnal News Jawa Timur. Semangat Persepamku, kembalikan kejayaan Persepam seperti dulu, mantap Bupatiku ya. Terima kasih. Dan ini juga semangat tim, pantang mundur karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih. Dan untuk akun-akun lain yang belum bisa Nisa bacakan, Nisa bergeser dulu ke Facebook ini dari Penawarta. Semoga Persepam Pamekasan masuk 4 besar dan jadi juara. Ini juga ada pertanyaan dari Imam Ghazali, mungkin ini bisa dijawab. Untuk 8 besar itu sistem home on way ya. Artinya ketika away main ke kandang lawan. Ini bisa dijelaskan, dan juga Imam Ghazali ini minta info tentang jadwal 8 besar Bang. Silakan mungkin bisa ditanggapi Bang Razak. Untuk 8 besar Mas Imam, kita mainnya di Home turnamen. Home turnamen. Jadi mungkin di mana di jadwal itu ada home way, tapi bahasa home itu tetap di Nganjuk. Ya, Nganjuk. Way-nya pun di Nganjuk. Tapi kita mendapat home itu berarti kita tuan rumah, yang jersinya saja jersey yang biasa dipakai di tuan rumah. Jadi kita mainnya di Nganjuk. Jadi mohon doanya Mas Imam, semoga Persepam bisa melalui fase-fase yang ada di Nganjuk dengan mulus. Itu saja, Mbak. Oke, mungkin bisa dijelaskan jadwalnya, mungkin tadi minta jadwal untuk ini Bang. Jadwalnya tanggal 2 itu di lapangan apa, Det?
Nganjuk Ladang. Tanggal 5, jadi tanggal 3 itu rest, tanggal 4 di Nganjuk Ladang juga, tanggal 6-nya baru di Sumarji. Semuanya di Nganjuk. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Imam Ghazali ya untuk partisipasi, memberikan semangat dan juga pertanyaan ya. Mantap, ada manis. Oke, terima kasih. Oke, untuk sekarang kita bergeser ke YouTube. Ini mungkin terakhir. Mohon maaf sekali untuk kerabat realita yang belum bisa Nisa bacakan satu persatu pertanyaannya. Ini di YouTube juga banyak sekali yang untuk Agung Sulaiman, maaf ya, tadi target sudah dijawab. Semoga tidak seperti dulu saat sudah masuk ke nasional malah amburadul manajemennya. Ya, amin. Semoga bisa tertata dengan baik saat ini. Dan ini pertanyaan terakhir dari Media Center Pamekasan. Apa saja upaya yang dilakukan Persepam terkait sanksi yang dikasih PSSI kemarin, Bang? Apa Persepam melakukan banding? Silakan, Bang Razak. Untuk sanksi dari PSSI, sanksinya kepada saya terima itu karena dari awal saya sudah bilang sama pelatih, ini akan saya melakukan ini pasti kenakan sanksi, dan itu sudah kami terima. Kami tidak akan ada upaya banding. Cuman kami kemarin sempat mengirim protes ya. Karena benar-benar kami dikerjai di Pasuruan. Jadi tim yang bermain di Pasuruan semuanya dikerjai. Termasuk Unisa itu sampai banding ke pusat dan menghadap langsung ke Ketua PSSI. Intinya untuk sanksi yang diberikan ke saya 3 kali tidak bisa membersamai di lapangan, tapi masih bisa di tribun. Jadi itu suatu sanksi yang sudah benar-benar saya bisa terima, karena itu terus terang kemarin kejadian itu sudah terencana sama kita. Artinya saya mengerjakan itu untuk memberikan motivasi sama pemain yang pada waktu itu dikenai penalti yang sebenarnya tidak penalti ya. Tidak harus penalti, supaya mereka tetap on fire, tetap semangat. Jadi kita melakukan protes itu, dan alhamdulillah dengan cara begitu permainan 2 gol tercipta ya. Walaupun sebetulnya kita gol yang tidak dalam posisi offset itu dianulir. Dan sekarang kita lagi berusaha supaya apa yang kita suratkan ke PSSI pusat bisa segera diberi balasan. Itu saja, Mbak. Oke, terima kasih Bang Razak, dan terima kasih untuk kerabat Realita yang sudah stay tune di frekuensi 89.1 Realita FM. Mohon maaf sekali ya untuk kerabat Realita yang bertanya, memberikan support atau juga memberikan hal pertanyaan yang belum bisa dijawab. Ini dari akun yang baru masuk, mungkin bisa menyimak talk show kita dari awal, karena kita sudah membahas atau berbicara banyak tentang Persepam comeback to Liga Nasional. Ini mungkin baru bergabung ya, jadi memang harapan itu ditanya di akhir begitu ya Mas Nabil. Baik, kerabat Realita, terima kasih kebersamaannya sudah setia di program Ruang Kabar, di program talk show Persepam comeback to Liga Nasional. Terima kasih juga untuk Bang Razak selaku manajer Persepam sudah hadir di studio Realita FM.
Mas Adamani selaku pemain Persepam, Coach Dedi Kurniawan selaku asisten pelatih. Terima kasih sudah bergabung. Tentunya harapan dari Pemkab, harapan dari utamanya masyarakat Pamekasan, semoga Persepam ini benar-benar comeback to Liga Nasional. Amin. Baik, terima kasih bersamanya Kerabat Realita. Nisa pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi